Baik, selamat pagi anak-anak kami semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Baik. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan apel seperti biasa. Jadi, pada pagi hari ini ada beberapa pengumuman yang Bapak sampaikan. Yang pertama adalah, hari ini adalah kita akan melaksanakan PPL aksi pertama. Jadi kami harapkan kerjasama anak-anak kami semuanya agar tetap aktif dan disiplin selama pelaksanaan PPL. Kemudian untuk berikutnya bahwa hari Senin kita akan melaksanakan upacara penaikan bendera, dan kami harapkan kepada anak-anak kami semuanya agar datang lebih cepat dari yang sebelumnya agar kita dapat melaksanakan upacara penaikan bendera. Jadi mungkin itu saja beberapa pengumuman yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Yahoo! Yahoo! Siap, gerak. Pada Bapak Guru kita, hormat, gerak. Tegak, gerak. Sakema Sunak. Salam, perkenalkan nama saya Elserius Warubu. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasilia Medan. Kali ini saya akan melaksanakan PPL dengan materi tema 2 tentang selalu berhemat energi, subtema 1. Sumber energi pembelajaran 1 dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL yang saya laksanakan di UPTD SD Negeri nomor 078500 Balehili Sitelubanua, Kecamatan Lahemi, Kabupaten Nias Barat. Penasaran? Ayo ikuti saya. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya? Baik, terima kasih. Jadi anak-anak kami semuanya, apakah sudah sarapan pada pagi hari ini? Sudah. Coba si Jennifer, apa sarapannya pagi ini?
ini nak? Nasi sama ikan. Nasi sama ikan. Kemudian si ceria, apa sarapannya nak? Nasi putih. Oke, nasi putih. Berarti semua sudah sarapan? Bagus sekali. Coba anak-anak kami perhatikan di sekelilingnya. Kalau masih ada sampah, diambil, dibuang di tempat sampah. Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Sekarang coba berdiri semuanya. Diperhatikan pakaiannya, kaki bajunya dimasukkan, dasinya dibagusin. Sudah? Sudah. Duduk. Jadi karena kelas kita sudah bersih dan juga pakaian kita sudah rapi, maka kita siap untuk belajar. Semangat semuanya. Jadi anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Coba siapa yang bisa pandu teman-temannya untuk berdoa pagi hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan ke depan nak. Baik teman-teman, kita berdoa. Lipat tangan tutup mata. Bapa di surga, kami bersyukur atas pertolongan-Mu dari rumah hingga sampai di tempat ini. Sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami masing-masing. Mohon kiranya Tuhan selalu berserta. Dalam nama Yesus telah berdoa. Amin. Terima kasih nak, silakan ke belakang. Coba didengarkan namanya ya nak, biar Iya, nama Pak. absen. Iya, Pak. Jennifer Juliana Deli, Hadir, Pak. Karnia Deli, Hadir, Pak. Esther Nani Wijayanti Dia, Hadir, Pak. Deswanto Saputra Baru, Hadir, Pak. Rifan Sokenir Deli, Hadir, Pak. Irene Saskia Deli, Hadir, Pak. Chelsea Priska Deli, Hadir, Pak. Kenangan Elfrida Deli, Hadir, Pak. Panceria, Hadir, Pak. Albert Fadil Deli, Hadir, Pak. Ivander Saifalda Deli, Hadir, Pak. Ingati Bulele, Hadir, Pak. Valentine Deli, Hadir, Pak. Desinia Bulele. Hadir, Pak. Ada yang tidak saya sebutkan namanya? Iya, Nanti semuanya hadir ya. Iya. Baik. Jadi anak-anak semuanya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, maka kita coba bernyanyi sebuah lagu nasional, lagu Garuda Pancasila. Tahu semuanya lagu itu nak? Ayo semuanya berdiri. Ikuti ya nak. Iya, Pak. Terima kasih, silakan duduk kembali nak. Nah, anak-anak semuanya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang indahnya kebersamaan. Coba siapa
Siapa yang masih ingat tentang indahnya kebersamaan yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Saya, Pak. Ya, silakan nak. Kita adalah bangsa yang besar yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan budaya. Namun tetap dalam satu wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, kasih tepuk tangan untuk mereka. Anak-anak kami masih ingat pelajaran sebelumnya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi pembelajaran ke-1. Nah, Bapak Guru akan coba menampilkan video pembelajaran tentang energi. Coba diperhatikan ya, nak. Ya, Pak. Diperhatikan videonya, nak. Halo sahabat cerdas, kali ini kita akan belajar tentang energi. Apa yang kalian ketahui tentang energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi terdiri dari berbagai macam bentuk, misalnya Perhatikan ya, nak ya. energi listrik, energi panas, energi gerak, energi bunyi, dan energi cahaya. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam bahan kimia. Coba disimak baik-baik karena Bapak ada pertanyaan nanti. Energi kimia yang tersimpan dalam makanan. Sedangkan mobil dapat bergerak karena mendapatkan energi kimia yang berasal dari bensin atau solar. Energi kimia juga tersimpan dalam batu bara dan batu baterai. Energi listrik adalah energi yang berasal dari arus listrik yang mengalir melalui mobil penghantar. Energi listrik Jelas gambarnya, nak. oleh manusia, misalnya untuk menyalakan lampu, televisi, komputer, kulkas, dan lain Itu alat-alat elektronik, lampu, televisi, komputer, kulkas. Energi panas adalah energi yang dapat berbeda karena adanya perbedaan suhu. Sumber energi panas antara lain matahari, api, dan panas bumi. Manfaat energi panas antara lain memberikan pakaian, menggunakan ruangan, dan untuk memasak. Energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Energi gerak disebut dengan energi kinetik. Energi gerak dapat dihasilkan oleh air yang mengalir, angin, dan listrik. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang bergerak. Nah, ini adalah jenis-jenis energi, bermacam-macam jenis energi. Perhatikan ya. Misalnya, Nah, itu trompet, seruling, dan benda gendang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Energi cahaya bermanfaat untuk mengubah tempat yang gelap menjadi terang. Nah, ini energi cahaya. Sumber ini adalah matahari. Selain itu, sumber energi cahaya juga berasal dari lampu dan api. Nah, itu ada api atau lilin. Tentang bentuk-bentuk energi. Mobil ini
bersumber energi. Sampai jumpa dan selamat belajar. Sudah diperhatikan videonya, nak? Coba, kalau memang betul sudah diperhatikan, apa yang dimaksud dengan energi berdasarkan hasil video di atas? Saya, Pak. Ya, silakan berdiri, nak. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Ya, betul sekali. Berarti nampak anak kami sudah memperhatikan video. Kasih tepuk tangan dulu untuk temannya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, coba apa saja jenis-jenis energi yang ada di bumi? Itu banyak tadi disebutkan di video pembelajaran di atas. Coba siapa jenis-jenis energi? Saya, Pak. Ya, silakanlah berdiri. Jenis-jenis energi adalah 1. Energi matahari, 2. Energi kimia, 3. Energi listrik. Ya, betul sekali. Kasih tepuk tangan untuk temannya. Coba siapa yang bisa menambahkan? Kayaknya tadi banyak jenis-jenis energi yang kita perhatikan di video di atas tadi. Saya, Pak. Silakanlah berdiri. Ada energi panas, ada energi gerak, ada energi bunyi. Ya, betul sekali. Kasih tepuk tangannya. Jadi, kami memang betul-betul sudah memperhatikan daripada video pembelajaran yang baru kita saksikan secara bersama-sama. Nah, sekarang pada pembelajaran kali ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang kita laksanakan. Ada 6 poin. Yang pertama adalah menemukan gagasan pokok dan dari sebuah paragraf. Dan yang kedua, kita dapat menyajikan gagasan pokok dalam tulisan secara sistematis. Yang ketiga, dapat menganalisis sumber energi pada video pembelajaran yang diamati dengan terperinci. Dan yang keempat, dapat menyajikan laporan hasil pengamatan dalam bentuk peta pikiran tentang manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis. Kemudian dapat menganalisis sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Dan yang terakhir adalah dapat menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Artinya, dengan semuanya ini kita bisa mengerti yang namanya jenis-jenis energi. Kita harus bisa mengetahui jenis-jenis energi. Kemudian, pada pembelajaran ini kita lebih banyak bekerja kelompok. Tahu apa artinya bekerja kelompok? Apa? Coba. Berdiskusi. Kita di sini nanti banyak berdiskusi. Nanti Bapak bagi kelompoknya nanti. Jadi tiap kelompok nanti akan mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Kemudian pada pembelajaran ini kita lebih banyak menonton video. Siapa yang suka nonton video? Saya, Pak. Semua suka nonton video. Namun video yang kita tonton adalah video pembelajaran. Silakan disimak ya, nak. Diperhatikan video pembelajaran berikut. Diperhatikan baik-baik, jangan diganggu kawannya. Karena berdasarkan video ini nanti kita ada tugas yang akan kita tuangkan di LKPD. Assalamualaikum. Siap-siap. Siap, Allahu Akbar. Jelas suaranya, nak? Tahukah kalian sumber energi terbesar di bumi? Ya, sumber energi terbesar di bumi adalah energi matahari. Nah, matahari sumber energi terbesar. Matahari sangat berperan bagi kita dan juga hidup kita yang ada di bumi. Karena energi matahari sangat banyak sekali manfaatnya yang bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara-saudara, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, coba
Coba diamati gambarnya. Itu banyak kegiatan yang dilakukan di sana di bawah sinar matahari. Ada yang menjemur kain, ada yang lagi berolahraga, dan ada yang bayi yang dijemur. Nah, diperhatikan. Sudah, Ustazah akan bertanya berkaitan dengan gambar ini. Pertanyaan yang pertama, apa ya yang diceritakan pada gambar ini? Ya, betul sekali. Gambar ini menceritakan tentang manfaat energi matahari bagi kehidupan di bumi. Pertanyaan yang Perhatikan kedua, ya, Nak. berdasarkan gambar, coba kalian sebutkan apa saja manfaat matahari. Jangan diganggu kawannya. Fokus dulu, perhatikan video pembelajaran. Memeriksa pakaian di bawah sinar matahari. Yang kedua, kita dapat menjemur anti-energi untuk membantu proses terjadinya vitamin D bagi pertumbuhan tulang anak-anak. Yang ketiga, kita dapat menyehatkan tulang dengan cara berolahraga di bawah sinar matahari. Dan yang keempat, pada gambar terdapat garis O2 dan CO2, artinya matahari membantu proses fotosintesis tumbuhan, sehingga tumbuhan dapat mengikat CO2 atau karbon dioksida dan menghasilkan O2 atau oksigen yang sangat penting bagi pernafasan manusia. Berdasarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, kita bisa membuat sebuah paragraf atau sebuah tulisan. Apa yang bulat-bulat di atas itu? Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Energi panas matahari bermanfaat bagi kehidupan manusia, misalnya untuk mengeringkan baju, menyehatkan tulang ketika berolahraga, membantu proses terjadinya vitamin D bagi pertumbuhan tulang anak-anak, dan membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Dari paragraf ini, mari kita temukan gagasan pokoknya. Kira-kira gagasan pokoknya yang mana ya? Ya, betul sekali. Gagasan pokoknya ada pada kalimat pertamanya. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Sedangkan kalimat-kalimat selanjutnya merupakan kalimat pendahuluan, yaitu dengan adanya matahari sebagai sumber energi terbesar di bumi, kita bisa merasakan manfaatnya, yaitu Perhatikan ya, Nak. menyehatkan tulang ketika berolahraga, membantu proses terjadinya vitamin D bagi pertumbuhan tulang anak-anak, dan membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Menjawab sebuah pertanyaan, mengembangkan jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi ke sebuah tulisan atau paragraf, dan telah berhasil menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, mudah ya. Jadi, ketika kita telah menemukan gagasan pokok pada suatu paragraf, kita bisa memahami informasi penting dari paragraf tersebut. Oke, bersedia. Sampai jumpa. Selamat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba, sudah diamati videonya tadi, Nak? Jadi, itu video adalah tentang teks petunjuk untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Coba, informasi apa saja yang kamu temukan dari video yang baru kita saksikan? Saya, Coba Pak. siapa? Ya, silakan berdiri, Nak. Ada yang menjemur pakaian yang basah. Ya. Kemudian ada yang berolahraga di bawah matahari. Ya, betul sekali. Ada yang menjemur pakaian yang basah dan ada yang berolahraga. Coba, siapa yang bisa menambahkan? Saya, Pak. Silakan, Nak, berdiri. Ada
Ya, betul sekali. Kasih tepuk tangan dulu untuk semangat. Jadi matahari itu sangat penting untuk kehidupan makhluk hidup. Seperti yang disampaikan oleh teman-teman kalian dan bahkan kita sering melaksanakan itu. Ketika pagi hari kita menjemur badan agar sehat. Jadi pada anak kami semuanya kalau bisa setiap pagi itu agar sehat melakukan menjemur badan di bawah sinar matahari. Baik. Berdasarkan beberapa video yang telah kita amati bersama, maka kita nanti ada tugas kita kerjakan di LKPD. Jadi sebelumnya Bapak Guru akan membagi kelompok anak-anak kami semuanya. Jadi kelompok 1 nanti di sebelah kanan saya ini, dan kelompok 2 adalah di depan ini, dan kelompok 3 di sebelah kiri saya ini. Berhubung video yang sudah kita amati tadi dan kita juga sudah membagi kelompok, maka Bapak mencoba membagikan bahan ajar dan LKPD. Bahan ajar nak, ini LKPD-nya. Bahan ajar, LKPD. Bahan ajar LKPD. Jadi bahan ajar itu di situ ada materi yang kita pelajari dan di LKPD itu nanti kita akan menuangkan apa yang menjadi tugas berdasarkan hasil pengamatan video pembelajaran. Nah, sebelumnya kita akan mengamati video pembelajaran seterusnya adalah tentang manfaat energi. Silakan diperhatikan ya, Nak. Ya, Pak. Manfaat energi matahari bagi makhluk hidup. Hai teman-teman, hari ini kita akan mencari tahu manfaat energi matahari bagi makhluk hidup. Kedengaran suaranya, Nak? Kita buat Perhatikan ya. matahari adalah salah satu sumber energi terbesar di bumi. Selain menghasilkan energi panas, matahari juga menghasilkan energi cahaya. Kedua energi inilah yang dimanfaatkan oleh makhluk hidup untuk melakukan aktivitasnya, teman. Energi panas matahari dapat dimanfaatkan untuk mengeringkan benda-benda basah seperti pakaian yang habis dicuci maupun mengeringkan makanan seperti pada pembuatan kerupuk dan ikan asin. Proses pembuatan garam juga memerlukan energi panas matahari loh. Yang menjemur pakaian Ada di tambak garam. di bawah sinar matahari. Jika Nampak kan? air laut kemudian mengkristal menjadi garam. Energi matahari juga berperan dalam proses fotosintesis tumbuhan darat maupun air. Fotosintesis menjadikan tanaman tumbuh dengan sehat sehingga dapat dikonsumsi hewan maupun manusia. Manfaat energi matahari di pagi hari. Banyak sekali manfaat energi matahari di pagi hari. Vitamin D dalam tubuh kita, teman. Vitamin D ini sangat baik untuk kesehatan tulang kita loh. Oh iya, energi matahari juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit listrik. Pembangkit listrik yang menggunakan energi matahari disebut pembangkit listrik tenaga surya. Manfaat energi matahari. Coba, apa saja sumber energi yang terbesar yang Anda lihat dari video tadi? Matahari. Berarti nampak anak kami sudah memperhatikannya. Kemudian, apa saja manfaat energi matahari itu bagi makhluk hidup? Coba, siapa yang tahu manfaat energi matahari bagi makhluk hidup? Saya, Pak. Ya, silakan berdiri, Nak. Manfaat energi matahari bagi makhluk hidup adalah untuk mengeringkan baju yang basah, menyehatkan tulang ketika berolahraga. Ya, betul sekali. Ada yang bisa menambahkan lagi? Saya, Pak. Ya, silakan berdiri, Nak. Membantu proses terjadinya vitamin D bagi pertumbuhan
tumbuhan tulang ada. Iya. Proses fotosintesis pada tumbuhan. Iya, betul sekali. Manfaat matahari itu sangat banyak. Kasih tepuk tangan dulu untuk Anda. Nah, sekarang silakan perhatikan video pembelajaran yang berikutnya adalah tentang sumber daya alam. Perhatikan ya nak. Nenek moyang Apa itu? Perahu. kemana buat muda menerjang ombak tiada takut mampu badai hei sudah biasa hei ho. Lagu apa itu? Emangnya nenek dan kakek kamu itu pelaut ya? Ayolah, nenek moyang kita itu pelaut. Kita itu sangat terkenal dan kaya dengan sumber daya alamnya. Nah, sumber daya alam Indonesia sangat kaya. Yang disingkat dengan SDA. Sedang disingkat dengan SDA, sumber daya alam. Segala sesuatu dari alam yang memiliki manfaat untuk manusia. Sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali setelah kita menggunakannya. Perhatikan ke depan ya nak. Ya mati videonya. Perbaharui. Sumber daya alam ini tidak akan habis jika kita dapat mengelolanya dengan baik. Selamat siang kapten. Saya Boy. Bersama dengan Pak Patok, kami sedang mau menangkap ikan. Kapten, Nah, itu kapten. ikan itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui kan? Kalau enggak, nanti setelah ditangkap oleh para nelayan, ikan di lautan ini bakal habis deh. Ya enggak. SDA yang dapat diperbaharui adalah tanah, air, hewan, dan tumbuhan, termasuk hasil perikanan. Para nelayan kalau menangkap ikan dengan menggunakan galah ya kapten? Ya, sebaiknya tidak menggunakan bahan peledak, racun, bahan kimia, dan pukat harimau untuk menangkap ikan, karena itu bisa merusak lingkungan laut kita. Untuk SDA yang dapat diperbaharui, bisa kita olah supaya menjadi suatu produk baru yang lebih berguna untuk kepentingan masyarakat. Ada dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan juga hasil hutan. Contohnya dari segi pertanian. Sebenarnya negara kita sudah terkenal juga sebagai negara agraris. Apa itu negara agraris? Negara agraris Sambil dicatat kalau ada yang penting negara dari yang itu ya nak. sebagian besar penduduknya bekerja Karena nanti kita ada tugas pertanian. yang kita pilih. Kita bisa menyediakan kebutuhan hidup masyarakat seperti padi, jagung, dan juga sayur mayur. Jadi kebayang jika SDA bisa dimanfaatkan dengan baik, masyarakat bisa sejahtera, dan dampaknya perekonomian bangsa kita pasti naik. Seperti laut yang kita alami sekarang ini, sangat amat bersaraf dan limbah tidak dibuang sembarangan ke lautan. Termasuk tidak boleh juga dibuang ke hutan, sungai, dan danau. Baiklah, Lula. Mari kita berjalan lagi ke arah selatan. Sudah diperhatikan nak? Sudah, Pak. Coba kalau memang sudah diperhatikan, apa aja yang anak-anak kami lihat dari video pembelajaran di atas tadi? Saya Pak. Ya, silakan nak. Perahu dan tumbuh-tumbuhan. Iya, ada perahu, ada tumbuhan. Coba yang lain, apa lagi? Saya Pak. Iya, silakan nak. Apa? Ada ikan, ada orang. Iya, ada ikan, ada orang, dan banyak lagi yang kita lihat di video pembelajaran di atas. Jadi masih semangat? Masih. Ada yang kurang semangat. Ayo semuanya berdiri biar Bapak kasih SBT kita.
berdiri di tempat, geser sedikit kursinya, dan menghadap semua ke depan. Sudah? Semua pandangan ke depan. Perhatikan Bapak dan ikuti gerakannya ya anaknya. 3, 2. Tangan ke depan, tangan ke samping, tangan ke atas, melambai-lambai, tangan ke pinggang, badan ke depan, badan ke belakang, ke kanan ke kiri. Kalian terus semangat. Sekali lagi. Ulangi sekali lagi ya dengan semangat. 3, 2. Tangan ke depan, tangan ke samping, tangan ke atas, melambai-lambai, tangan ke pinggang, badan ke depan, badan ke belakang, ke kanan ke kiri. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Berarti sudah semangat? Silakan duduk kembali nak. Sudah duduk semuanya? Jadi Bapak sudah bagi tadi LKPD dan juga bahan ajar. Silakan anak-anak kami berdiskusi dengan kelompoknya untuk mengerjakan LKPD 1. Silakan berdiskusi ya. Dibagi tugasnya, ada yang mencatat, ada yang mencari jawabannya. Itu LKPD 1 itu tugasnya adalah mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi ada tadi jawabannya di video pembelajaran kalau memang anak-anak kami sudah mengamatinya. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakannya ya nak. Dikerjakan, bekerja kelompok, bukan bekerja sendiri. Hasilnya dituangkan pada LKPD yang sudah Bapak bagi. Kalau ada pertanyaan, kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanya ya. Ya, dikerjakan ya nak. Waktu kita tinggal 2 menit lagi. Karena kalau sudah siap nanti salah satu kelompok akan maju ke depan untuk presentasi. Sudah selesai, Pak. Sudah? Sudah, Kelompok satu sudah selesai. Kelompok yang lain? Sudah, Pak. Sudah semuanya? Sudah, Pak. Wah, kalau memang sudah, kelompok berapa yang bisa maju ke depan untuk presentasi? Kelompok kami, Pak. Ya, silakan maju ke depan nak. Semua ya, semua dalam satu kelompok. Yang lain mendengarkan. Baik teman-teman, kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Teman kami atas nama Valentina Gali dipersilakan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dari teks di atas adalah 1. Gagasan pokoknya adalah matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi
pendukungnya. 2. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah energi panas. Matahari sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Misalnya, 1. Untuk mengeringkan baju yang basah. 2. Menyehatkan tulang ketika berolahraga. 3. Membantu proses terjadinya vitamin D bagi pertumbuhan tulang anak. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Coba kalau ada tanggapan atau yang ingin ditambah dari kelompok yang lain. Ada. Ya, silakan berdiri nak. Dapat membantu proses fotosintesis pada tubuh. Ya, betul. Itu adalah tambahan tentang gagasan pendukung. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan ke belakang nak. Nah, sekarang Bapak bagi LKPD kegiatan kedua. Ini LKPD-nya nak. Ini LKPD-nya nak. Ini LKPD-nya nak. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Dikerjakan secara kelompok berdasarkan pertanyaan daripada LKPD. Berdiskusi bersama-sama ya. Karena banyak pertanyaan di LKPD yang kedua itu, Bapak coba menampilkan. Ya, coba perhatikan ini LKPD yang kedua di atas. Ini pertanyaannya ada di LKPD itu, silakan dikerjakan. Dikerjakan secara bersama-sama. Satu orang yang mencari jawaban di bahan ajar, satu orang yang mencatat, dan yang lain kasih masukan. Siapa tahu salah, teman-teman menulis. Si Albert kenapa tidak berdiskusi dengan temannya, dekat dengan temannya, biar sama-sama. Ya, dikerjakan secara bersama-sama ya nak. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakannya. Nanti hampir sama dengan kegiatan SAPD 1, kita juga akan presentasi. Catat, itu tadi kalau memang sudah memperhatikan video, nampak semua jawabannya di situ. Sudah siap semuanya? Terus, coba kalau memang sudah siap, kelompok berapa yang bisa maju ke depan untuk presentasi? Kelompok kami, Pak. Ya, silakan maju kelompok 2. Kelompok yang lain memperhatikan. Silakan. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 2 kepada teman kami atas nama Panjarian Dani. Dipersilakan. 1. Sumber energi terbesar yang ada di bumi adalah matahari. 2. Manfaat energi matahari bagi makhluk hidup adalah dapat mengeringkan benda-benda yang basah seperti pakaian. 3. Energi yang dihasilkan oleh matahari adalah energi panas dan energi cahaya. Sudah, Pak. Ya, baik, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Coba kelompok mana yang bisa kasih tanggapan atau tambahan? Kelompok kami, Pak. Ya, kelompok 1 silakan berdiri. Dapat menghasilkan vitamin D dalam tubuh kita ketika kita berjemur. Ya, kasih tepuk tangan.
energi matahari. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada anak-anak kami kelompok 2 untuk ke belakang. Nah, sekarang kita teruskan untuk mengerjakan LKPD yang ketiga. Bapak coba bagi LKPD-nya. LKPD yang ketiga. Silakan diperhatikan. Silakan diperhatikan semuanya. Nah. Dikerjakan secara kelompok. Dikerjakan secara kelompok karena banyak pertanyaan di situ. Itu tentang peta pikiran. Peta pikiran apa saja jenis-jenis sumber daya alam serta contohnya. Kerjakan sama seperti mengerjakan LKPD 1 ke 2, dikerjakan secara berkelompok, secara berdiskusi bersama dengan teman-temannya. Ivan bekerja sama dengan temannya, Nana. Coba dikerjakan, jangan ada yang salah. Kasih waktu 5 menit, tinggal 2 menit lagi. Silakan dikerjakan. Ya, ditulis bagus nah, biar teman nanti bisa membaca jelas. Sudah ada yang siap? Bagus. Pak, kelompok berapa yang maju ke depan untuk presentasi? Silakan maju, Nak. Silakan.
jaringan yang pokoknya adalah bahwa matahari itu sangat bermanfaat bagi makhluk hidup. Sekarang terdapat bentuknya adalah bermanfaat untuk memberikan baju kesehatan kita ketika kita berjemur di bawah sinar matahari dan juga untuk pertumbuhan tubuh. Kemudian untuk sumber energinya adalah ada beberapa macam sumber energi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ada energi
kita menarik kesimpulan daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka Bapak akan mengasih tes hasil belajar kepada kami semuanya. Silakan dikerjakan nanti. Ini adalah tes secara mandiri, bukan lagi secara kelompok. Jadi masing-masing anak kami mengerjakannya nanti. Bapak bagi soalnya ya. Silakan dibaca soalnya, dikerjakan, baca dengan teliti. Sudah dapat semua soalnya, nak? Sudah. Jadi soal ini langsung kita kerjakan sekarang dan langsung kita kumpulkan hari ini juga. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakannya. Bukan secara kelompok ya, masing-masing menjawab dan menyelesaikannya. Silakan dikerjakan, nak. Kalau ada yang kurang jelas, yang tidak terbaca soalnya, silakan ditanyakan. Jangan lupa untuk ditulis namanya. Waktunya 2 menit lagi ya. Jangan dicontek sama temannya, silakan kerjakan sendiri. Sudah siap? Sudah. Nah, coba yang sebelah ini dikumpulkan oleh Desinia. Yang sebelah ini dikumpulkan oleh Ine, dan yang sebelah ini dikumpulkan oleh Jennifer. Sudah, nak? Sudah? Nah, tenang ya, biar Bapak periksa hasilnya. Nah, ini bagus sekali hasilnya. Nih, silakan bagi sama teman-temannya, bagi sama teman-temannya. Ini mau semua nilainya di situ ya, bagi sama teman-temannya. Nanti dikasih nafas sama orang tua, biar orang tua juga tahu nanti nilainya. Sudah semuanya? Nah, perhatikan sebentar di depan ini. Coba anak-anak kami, bagaimana perasaannya tentang pembelajaran hari ini? Kurang semangat. Bagaimana perasaannya tentang pembelajaran hari ini? Senang dan semangat. Coba kegiatan apa yang paling menarik pada pembelajaran hari ini? Kerja kelompok. Apa lagi? Berdiskusi. Apa lagi? Menonton video. Ya, berarti senang untuk belajar pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri materi kita, maka Bapak perlu menyampaikan untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat energi. Nah, kepada anak-anak kami semuanya, sebelum kita pulang, kita coba bernyanyi sebuah lagu bahasa daerah kita, Nias. Silakan berdiri semuanya, nak.
ikuti ya. Bisa digoyang-goyang di tempat ya, jangan kaku sekali. Sebuah lagu khas daerah Nias dengan judulnya adalah Romo Sinodela. Yada bagi soita tengah simane inte mefena tengah mefena pedada lagi geba awi jaho tengah irano sinodela sawadele mamor namoguna uniwaluse Baik, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, anak-anak kami semuanya, setelah berakhir semua pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelum kita pulang, maka coba siapa yang pandu teman-temannya untuk berdoa? Saya, Pak. Ya, silakan maju ke depan. Nak. Baik teman-teman, kita berdoa. Lipat tangan ke tempat. Bapa di surga, kami bersyukur atas pertolongan-Mu dari rumah hingga sampai di tempat ini. Sebentar lagi kami akan mau pulang ke rumah kami masing-masing. Mohon kiranya Tuhan selalu berserta. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Sama-sama kita mengucapkan doa untuk kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang menyerahkan kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Nah, berhubung karena pembelajaran kita sudah berakhir, maka anak-anak kami bisa mengumpulkan bukunya karena kita mau pulang. Jadi kalau pulang nanti langsung ke rumahnya ya, jangan singgah di mana-mana ya, Nak. Ya, kemudian Bapak Guru titip salam kepada orang tua di rumah. Jangan lupa disampaikan ya, Nak.